waktu Nabi Anda menerima wahyu di Gua Hira, bagaimana kita meyakini bahwa itu Allah yang memberikan wahyu kepada Jibril? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Pada saat Yesus menyampaikan firman itu, Yesus dalam keadaan manusia, anak Maria. Coba Anda lihat surat Paulus dalam Galatia 1 nomor 1. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Lihat, bayangkan itu. Sejak kapan kemudian Yesus itu berubah bukan jadi manusia? Sedangkan yang datang kepada Paulus itu mengaku Yesus Kristus, tapi bukan manusia. Sedangkan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Siapakah pendusta itu? Siapakah kemudian antikristus itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, mengajarkan kepada seluruh dunia bahwa Yesus datang bukan sebagai manusia? Galatia 1 nomor 11, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Siapa penyesat itu? Dia yang pergi ke seluruh dunia, ajarannya tidak mengaku Yesus datang kepadanya ada manusia. Dialah antikristus dan dia adalah penyesat itu. 2 Yohanes 1 nomor 7. Maria melahirkan manusia bernama Yesus Kristus. Yesus Kristus kepada muridnya, dia katakan apa saudara? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti penyesat yang datang setelah Yesus berkata dengan nama Yesus dan dengan gelar Kristus. Maka yang Anda ikuti sama yang diikuti oleh Paulus. Siapa itu? Yesus Kristus. Siapa penyesat dan apa nama penyesat itu? Dan apa nama gelar penyesat itu setelah Yesus terangkat ke langit? Jawabannya, nama penyesat itu adalah Yesus dan gelar daripada penyesat itu adalah Kristus. Hari ini 2 miliar kita temukan anak keturunan Adam menjadi pengikut Yesus Kristus sang penyesat. Silakan bantah saya dengan dalil. Oke, ya. Ini narasi Anda lihat mana-mana. Tadi Anda bilang Paulus tidak menerima bukan dari manusia. Sekarang Yesus itu penyesat. Jadi Anda makanya kalau nggak makin lama saya pakai dalil. Diskusi Anda makin dalil major. Ya. Apalagi Anda sering saya bisa perhatikan ya memeliter-meliter ayat untuk suatu pembenaran. Jadi Anda bukan tujuan mencari kebenaran, untuk cari pembenaran. Sekarang menurut Yesus penyesat yang datang setelah dia, nama dan gelarnya siapa? Adalah setelah Yesus, kata Yesus penyesat yang datang setelah dia bernama siapa dan gelarnya apa? Silakan. Gelarnya apa? Oke, Yesus Kristus, dia Mesias. Berarti penyesatnya bergelar Yesus Kristus. Terima kasih saudara. Jangan sombong, jangan angkuh. Di mana tertulis penyesat itu Yesus Kristus? Matius 24 nomor 4 nomor 5 nomor 24. Kan di situ dikatakan akan datang. Akan datang. Karena di situ kata akan datang. Akan datang. Datang kepada siapa? Ya kepada manusia, kepada umat manusia. Datang kepada murid Yesus. Dialah Kristus. Contohnya, jangan ini, jangan merembet kemana-mana. Itu bagian dari itu juga. Saudaraku, jangan merembet kemana-mana. Yesus menasihati muridnya yang seangkatan dengannya, yang hidup, makan, duduk bersama, berlari bersama, sembunyi bersama. Hei muridku, waspadalah sebab akan datang kepadamu. Kepada siapa? Kepada muridnya. Tahun berapa? Abad pertama. Siapa yang datang membawa-bawa nama Yesus Kristus kemudian? Pertama, akulah Yesus yang kau aniaya. Tuh, awalnya tuh. Yang datang berupa cahaya kepada Paulus ini bukan manusia. Lalu apa, Rek? Bukankah Yesus itu telah menjadi daging? Bukankah Yesus Paulus sendiri berkata, Theos datang ke atas muka bumi, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan dia mengambil rupa hamba dan menjadi seorang manusia. Itu konsep. Makanya Al-Quran mengatakan, wa makaru wa makarallah. Mereka mencoba untuk menipu, tetapi Allah kemudian membalas kejahatan mereka. Dan sungguh Allah adalah
sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Itu fakta, itu real. Di sisi lain, Theos datang jadi manusia. Di sisi lain, dia berkata yang datang kepada yang memberitakan Injil itu bukan manusia. Kalau Anda berakal, munafik seperti ini tidak layak Anda jadikan sebagai suri teladan dalam beragama. Silakan. Oke. Gimana? Sekarang saya tanya dulu Juma dulu. Kalau dikata bentuk wujud manusia itu apa? Punya daging atau gimana? Yes. Oke, ya sepakat ya, kunci ya, punya daging. Yuk, Sekarang ya waktu Paulus ya dijumpai oleh yang namanya cahaya itu ya, yang datang cahaya, yang disaksikan oleh teman yang berdua, orang itu kan bertiga, ya. Iya. Itu yang datang itu cahaya itu manusia apa bukan? Bukan. Kata Paulus bukan. Bukan kan? Nah, Yes. berarti kalau dikatakan manusia harus punya daging, berarti yang datang itu secara daging. Itu manusia. Nah, berarti yang datang kepada Paulus cuma cahaya. Yesus Jadi yang datang berkata kepada dalam Paulus Lukas, itu adalah ya, itu bentuk roh, tapi itu pribadi Yesus, bukan kedagingannya. iya sah-sah saja. Itu pembelaan saudara Jadi gini, sebagai Bung, orang yang kita telah mirror dulu. disesatkan. Ini Sah saja, itu ada silakan. yang menyaksikan. Sekarang waktu Nabi Anda menerima wahyu di Gua Hira, bagaimana Anda mengakini kalau itu Allah yang memberikan wahyu kepada Jibril? Ajarannya tengok sekarang. Iya, maksudku Bagaimana- dari mana Anda bisa menjelaskan? Jelaskan dulu bahwa Sabar itu dulu. betul-betul Sabar Allah dulu. yang memberikan wahyu kepada Jibril, Sabar dulu. kepada Nabi Anda. Silakan. Sabar dulu. Anda lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, bilangan 12 nomor 6. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Kita satukan kemudian persepsi supaya kita tidak bias. Dengarkanlah perkataanku ini. Jika ada seorang nabi di antaramu, aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada nabi itu, tidak aku nyatakan kepada orang di sekelilingnya. Dan aku akan berkata kepadanya dalam mimpi. Jadi kalau Nabi Muhammad menerima mimpi, jangan salah, karena beliau memang adalah nabi. Nah sekarang ada tidak orang yang bisa menjadi saksi dalam mimpi orang lain? Oke, silakan. Sabar. Paman Mayor, semalam aku bermimpi loh. Apa mimpinya bang? Aku berjalan di sebuah telaga. Oh iya, aku lihat kok. Aku jadi saksi. Aku lihat kau di situ lagi berjalan. Kan gila Oke, namanya kan? di mimpinya Berarti manusia bukan sabar. itu? Yang di mimpi itu manusia Sabar. enggak? Berarti pernyataan Paulus di dalam Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, 18 itu sudah benar. Apa kata Yesus? Jika engkau menghakimi, aku tidak menghakimi, kata Yesus. Tetapi kalau aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Kenapa? Karena aku tidak seorang diri. Aku bersama dengan Bapa. Dan bukankah di dalam kitab Taurat dikatakan, dua saksi sudah sah. Akulah yang menjadi saksi tentang diriku, dan Bapa yang mengutusku juga menjadi saksi. Jadi Nabi Muhammad kemudian kerasulannya itu disaksikan oleh malaikat, disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh Gua Hira, disaksikan oleh kota Mekah dan Madinah. Nah sekarang kebenaran tentang keadaan itu kita ukir hari ini. Terukir sepanjang sejarah 1400 tahun lamanya. Kenabiannya Masalahnya tidak Bang terpercaya. Juma, bagaimana sesuatu yang tidak ada bersaksi itu loh? Loh, gimana ceritanya Bung? Saya tanya samamu. Oke, Allah itu ada nggak? Allah itu ada nggak? Ya jelas ada dong. Oke, tunjukkan. Kalau memang di surah berapa kalau Allah menyatakan keberadaannya ada. Oke. Kamu mengatakan ada kepada pencipta langit dan bumi itu maksudnya seperti hewan, seperti pohon, tumbuhan, seperti batu, seperti air, seperti apa? Iya, Menurut maksud saya pemahamanmu. gini. Oke, bukti gini, ya. Bukti keberadaannya ya bahwa dia pernah berkuasa, contohnya penciptaan. Apa yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sama seperti ketika kitab Kejadian dikatakan langit dan bumi kosong. Siapa yang menjadi saksi di situ? Pertanyaan saya Bang Juma, apa kekuasaan Allah Anda? Apa yang sudah pernah Sama diciptakan? ketika saya bertanya kepada saudara, apa kekuasaannya Yod-Heh-Pape menciptakan Aduh. langit dan bumi? Enggak, pertanyaan saya kalau memang dia ada, Iya apa yang sama. sudah pernah diciptakan Allah Subhanahu Pertanyaan wa taala? saya juga sama. Jangan Hah? Anda mempertanyakan sesuatu kepada saya perhatikan yang tadi, saudara sendiri Bang Anda Zuma tidak ini bisa menjawabnya. sering ke Oke, Alkitab. gini. Sekarang saya tanya, dengarlah. siapa Penciptaan yang langit dan menjadi bumi saksi tersudah pada tertulis saat sebelum adanya Elohim menciptakan Quran, langit ya. dan bumi? Jawab. Jawab, mulai kejadian satu pada mulanya alam menciptakan langit dan bumi. Siapa yang menjadi Sekarang saksi? Allah, apa yang pernah diciptakan Allah? Siapa yang menjadi saksi? Hah? Siapa yang menjadi saksi di situ? Siapa yang saksi? Ini kan kitab Taurat, kitabnya para nabi. Siapa yang menjadi sekarang saksi kamu mengatakan pada dari suku saat itu datang lagi Elohim berfirman. berkata pada Ya. mulanya langit berbentuk kosong. Langit berbentuk kosong. Siapa yang menjadi saksi di situ? Tunjukkan satu aja. Maaf, Pak.
Tidak ada yang tapi ada menyatakan Khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kamu tanya saksi, sama aku tanya siapa yang mensaksikan Elohim menciptakan oke, langit ada dan bumi? berapa pencipta langit dan bumi rupanya? Cuma satu. Hah? Satu? Cuma satu, iya. Yakin? Iya dong. Oke, berarti Anda segambar dan serupa dengan Allah dong? Anda harus banyak belajar lagi, tak ajarin ya, tak ajarin. Iya, Tak sekarang ajarin, yang mana? tak ajarin. Berarti Tak Anda ajarin, tak sepakat ajarin. dengan ayat Alkitab Tak juga. ajarin. Kitab Taurat juga. Tak ajarin, tak ya? ajarin. Tak ajarin, dengarkan saya. Kejadian Ya, 1:26. dengarkan. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Masuk ke poinnya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa, menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar kan? Bukan menurut wujud gambar dan Allah. rupa kita. Bukan menurut hakikat Allah, tapi menurut Allah. Allah menggambarkan manusia itu dua mata, hidung, mulut, telinga. Allah kemudian menciptakan gambaran tersebut. Jadi Allah tidak sedang menciptakan makhluk yang serupa dengan dirinya. Alkitabku Iya terus benar, Bang Zuma. benar. Dua Karena manusia itu cipta Samuel Tuhan, cuma 7 nomor 22 sekarang di mana- tidak di ada mana yang ayat ini serupa bisa dengan Anda- Allah. Dengar dulu, di mana ayat ini yang bisa Anda samakan dengan Tuhan Anda menciptakan? Silakan. Menciptakan manusia. Tuhannya Bani Israel yang menciptakan alam semesta. Tuhanku juga menciptakan alam semesta. Tidak Ada mungkin berapa- Tuhan jadi itu ada dua. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu dalil di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah ketika kemudian Allah menciptakan dan mengutus Nabi Musa alaihi salam? Qala ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Fahusma ataituka wa kum minasyakirin. Allah Tuhanku berfirman kepada Nabi Musa. Allah Tuhanku berfirman kepada Adam. Allah Tuhanku berfirman kepada Nabi Ibrahim. Allah Tuhanku berfirman kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi Allah yang datang menyatakan diri kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Ada Rabbus samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, laisa kamislihi syai'. Makanya Tuhannya Bani Israel, sabar, Tuhannya Bani Israel di dalam 2 Samuel 7 nomor 22 tidak serupa dengan makhluk. Bagaimana dia bicara sama Musa? Dengan melalui perantaraan. Tadi saya sudah membacakan Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51. Tidak pantas kemudian manusia berbicara langsung dengan Allah, melainkan melalui perantaraan. Perantaran siapa? Perantaraan Ayat malaikat. berapa? Al-Quran Ayat berapa? surah Asy-Syura ayat 51. Kisah para Rasul 7 nomor 35, 38 dan 53. Musa menerima firman dari malaikat. Bukan Malaikat dari mana? Dari malaikat siapa? Ya tanya kisah para rasul, karena kalau di dalam Iya. Di mana Allah pernah memberikan malaikat firman? kalau malaikat di Islam yang menerima, yang menyampaikan wahyu itu disebut Roh Kudus atau Jibril. Qul nazzalahu Jibril. ruhul Berarti Jibril qudus malaikat. min rabbika bil haqq. Itu dalam Berarti Al-Qur'an Jibril Karim. balik ke Bang Juma. Yang mana? Berarti Jibril itu malaikat. Yes, Gabriel Oke. datang pada bulan ke-6 Iya, kepada makanya Maria. aku mau minta data juga. Dalilnya di mana? Di mana Allah pernah menyatakan Al-Baqarah langsung ayat 97, memberikan Qul otoritas man tentang kana malaikat aduwwan kepada li Jibril. Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Jadi saudara, kembali kepada tema yang datang kepada kalian yang mengaku Yesus Kristus itu yang mati untuk Paulus itu bukanlah nabi kami yang di tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah. Itu adalah makhluk halus yang kemudian datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus, yang membuat hari ini Anda melantik yang namanya Kristus ini setara dengan pencipta Tuhannya Yahudi. Hanya iblis yang mau menyatarai Tuhan. Dan Oke, berarti Anda itu adalah Kristus. pasukan iblis yang melantik Kristus setara dengan pencipta langit dan bumi. Yesus Berarti Isa ketika bukan datang, Yesus. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel bersaksi,
Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan mujizat, kekuatan dan tanda-tanda yang aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel, semua itu bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Bukan Bapa yang menjadi aku, tetapi Bapa mengutus aku. Bedakan Bapa menjadi Yesus dengan Bapa mengutus Yesus. Hanya yang benar akalah siapa? yang Isa bisa apa Yesus? menghantarkan Anda keluar dari ajaran tersebut. Yang benar itu siapa? Isa atau Yesus? Yang Saya benar jawab itu Bang Zuma adalah ya. Isa alaihissalam. Isa itu terjadi di abad keberapa dia tuh? Kalau memang Isa kita- alaihissalam itu adalah nabi kami yang datang ke Iya, di tengah-tengah abad Bani keberapa? Itu Israel. terjadi. Sabar, Isa jangan itu ada di emosi. muka bumi ini di abad keberapa? Sabar. Ini ujian. Ya, jangan emosi. Nabi Isa alaihissalam disebut oleh Bani Israel dengan sebutan Yosua atau Iso dalam bahasa Aramaik atau bahasa Suryani. Sedangkan Yesus itu adalah tokoh fiktif yang dijual Paulus kepada Bani Guk atau Bani Romawi dan Yunani. Tidak ada kemudian Yesus itu mati terkutuk. Tidak ada Yosua Hamasia mati terkutuk. Itu enggak ada. Tidak ada. Apa yang membuat Di Yesus situ- Kristus anak Maria yang kami sebutkan dengan Yosua Hamasia atau Isa Al-Masih ini terkutuk? Tolong saudara Kristen pertanggungjawabkan mulut kalian. Pertanyaan saya, Menuduh Bang Juma, oknum yang dia lahir bergerak- tanpa. dia bergerak kisah Isa itu di muka bumi ini. Dengar. Tolong Anda tunjukkan kepada saya satu dosa yang dilakukan oleh Isa putra Maryam atau Yesus putra Maryam yang membuat dirinya mati terkutuk. Tunjukkan. Oke. Tunjukkan kepada saya. Oke. Silakan. Ya, dosanya itu dia membuat burung dari tanah. Hai. Bismillah. Tidak ada Dengan izin tidak Allah. ada literasi di Saya luar kasih Quran yang dalil. menyatakan seorang manusia Saya membuat kasih burung dari dalil tanah kepada di muka saudara manusia. Kisah Para Rasul 2:22. Di situ diterangkan kemudian oleh Lukas asisten Paulus dalam hasil penyelidikannya. Apa kata dia? Hai orang-orang Israel, ya Bani Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Kalau satu Seorang tema- yang telah satu tema ditentukan, aja, ini sabar, keliling-keliling bingung kita juga. ini ujian, sabar, ini ujian. Seorang yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi tak ada satupun yang terjadi terhadap Yesus Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran selain biiznillah, dengan izin Allah. Allah yang melakukan, bukan Nabi Isa. Tapi Nabi Isa yang mempraktekkan di tengah-tengah Bani Israel. Yohanes 5 nomor 30, aku Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berbeda dengan Kristus yang datang kepada Paulus, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bukan Yesus kami, itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Oke. Isa itu ada saya dalam tanya. dunia nyata. Gak usah kamu ribut Isa, Yesus. Iya, maksudku makanya aku nggak tahu Jumu. Hei, Gua nggak saudara, tahu Jumu kapan Yesus dia ada itu di muka tokoh bumi ini, dia fiktif. berapa? Yesus itu tokoh fiktif. Maria Iya, Isa itu atau ada nggak? Miriam. Isa itu ada nggak? Isa hidup di zaman apa? Miriam Hidup tidak di zaman mungkin. apa? Isa. Miriam tidak mungkin memberi. Tahu dia. Ayat Tahu dia. siapa Kapan di Isa datang di Ada muka yang bumi ini? mendukung di dalam kerajaan Roma ayatnya. Miriam tidak mungkin memberikan nama anaknya dengan nama penjajah, nama pemakan babi dan tidak bersunat Yunani. Gak mungkin. Adakah Yesus ayatnya itu nama yang Yunani. mengatakan Romawi? Tidak pantas seorang yang suci, Pak. yang lahir dari perawan suci diberikan nama paganisme. Adakah Yesus ayat itu nama pagan, nama yang nama menyebut yang diberikan Roma kepada tokoh fiktif waktu yang Isa dan menuding Miriam? bahwa dia datang di Adakah? tengah-tengah Bani Israel menjadi Tuhan. Itu konsep yang tidak ada di dalam pengajaran Nabi Isa alaihissalam. Sampai di sini paham. Kalau Yesus Kristus disalibkan di zaman Gubernur Pontius Pilatus, kalau Isa dan Miriam hidup di zaman apa? Itu tidak
tidak diceritakan secara lengkap di dalam Al-Quran, karena Al-Quran bukan buku cerita yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan. Andai saja, Ada atau andai enggak ada, Bang saja, Juma? Iya atau tidak? andai saja baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di abad pertama dan dia adalah rasul palsu, maka dia juga akan melakukan penyelidikan sama seperti Lukas dan Markus, begitu juga Paulus in the gang. Pahami itu. Tapi karena Rasulullah Ya, ada atau menerima tidak ada? wahyu dari langit, maka apa yang diterima itu yang disampaikan. Nabiku tidak ngarang cerita seperti Lukas, Markus dan juga Paulus. Paham sampai sini? Pertanyaan saya kepada saudara. Pertanyaan saya kepada saudara. Oke, pertanyaan Anda saya bisa kepada saudara. membuktikan Isa dan Pertanyaan saya kepada saudara, nanti Anda boleh bertanya kepada saya. Saya tidak lama lagi kok, saya mau istirahat. Jadi gini. Tolong tunjukkan kapan kemudian Roh Kudus datang kepada Lukas menceritakan tentang kisah Yesus kepada Aliteng. nya itu yaitu kita bisa baca di 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikanlah sebuah bangsa muridku dan berkatilah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dan ajarlah mereka segala sesuatu. Jadi tanpa Lukas itu menerima ajaran daripada para rasul-rasul. Itu Itu legitimasinya. Matius itu Bang, Di situ, Pak. salah. Itu Matius itu Bang, bukan Lukas. Lukas sama juga. Nah, sekarang pertanyaan saya, wahyu yang pertama diterima Lukas dari Roh Elohim yang mana? Sudah dikatakan ajarkan kepada mereka, bukan wahyu. Berarti Anda ingin membantah Al-Quran dengan karangan, karena bukan wahyu, sementara Al-Quran itu wahyu. Udah ya Bang ya, silakan dengan teman-teman saya Bang Yesus Blender, itu mungkin nyata, ada yang ingin saksi disampaikan. mata. Saksi mata, kalau kebohongan Bang, sejuta saksi tapi bohong percuma. Tanpa saksi tapi kebenaran itu pasti valid. Itu pasti valid. Iman Kristen itu kena kepada kita Tuhan Yesus Kristus. Oke, kalau begitu saya boleh tanya kepada saudara, siapa saksi Yesus datang kepada Lukas? Ada? Ada saksi? Saksinya ini bang, Siapa? ada bang Siapa? saksinya bang, saksinya Siapa? saksinya saya. Waktu saya minum kopi, dengerin dulu ge. Waktu saya minum kopi sama bodrek tuh, pas. Silakan Bung. Kamu Mungkin kan melakukan Kristen sih. berdiskusi dengan teman-teman saya yang lain, silakan. Jawabannya kok Salomon Islam Kristen. Bang Juma, kok jawabannya memalukan banget gitu. Bukan Orang wahyu, yang sakit, orang yang naik. bukan wahyu, berarti ya, sudah ada Bacakan jawaban. ya di Lukas 1 ya. Lukas sendiri menjawab Anda semua ya. Ya, silakan. Tefelus yang mulia, banyak orang telah menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semua saksi mata dan pelayan firman. Saya ulangi lagi, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semua adalah saksi mata dan pelayan firman. Siapa itu mereka? Sesuaikah Matius 28 Siapa ayat mereka 19 itu, Bang? tadi? Siapa mereka itu, Bang? Rasul Petrus, Rasul Yohanes. 11 rasulnya masih hidup. Jadi yang dituliskan Lukas ini wahyu atau hasil penyelidikan? Ya sudah disampaikan itu, kamu udah dengar tadi saya bacakan kepada Iya. kamu. Wahyu atau hasil penyelidikan? Saya ulangi lagi ya. Tinggal dijawab aja, tinggal Tefelus yang dijawab. mulia, Saya udah tahu itu. banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Nah, ini dia mau menyusun ini. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka ini siapa? Rasul-rasul. Yang dari semua Dari mana adalah Anda saksi bisa mata. tahu kalau itu Tekankan. rasul-rasul? Yang dari semua adalah saksi mata. Dan Oke, pelayanan coba Anda firman. tunjukkan di mana Wow, Lukas bertemu. Keren kan? Ya, keren. Coba Anda tunjukkan kepada saya salah satu murid dari 12 murid Yesus yang pernah bertemu dengan Lukas. Hati-hati ginjal copot.
dijelaskan itu sangat Tidak dijelaskan. Itu makanya saya katakan saudara, sebuah kebohongan menghadirkan jutaan saksi. Kalau semuanya saksi bohong, percuma. Sebuah kebenaran tanpa saksi, kalau kebenaran tetap aja kebenaran. Contoh, ketika ada wanita, mohon maaf, tidur dengan seorang laki-laki. Tak ada yang melihatnya, tak ada yang melihat wanita ini kemudian tidur dengan laki-laki itu. Diperkaos, hamil. Pertanyaannya kemudian, karena tidak ada yang melihat dia diperkaos, apakah kehamilannya itu fiktif? Sama ketika ada anak kecil berjalan di gelapnya malam, tiba-tiba digilas sama kendaraan, mati dia. Anak tersebut dibuang kemudian ke jurang. Karena tak ada yang menyaksikan, apakah kematiannya itu fiktif? Tetap aja terjadi kebenaran itu. Makanya Yesus mengatakan, akulah yang menjadi saksi dua bersama dengan Bapakku. Begitu juga Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang menjadi saksi adalah malaikat dan Allah. Nah, bagaimana kebenaran itu kemudian terukir? Seperti seorang wanita yang tadi. Untuk kita ketahui bahwa betul dia sudah diperkaos, kita lihat perutnya, hamil dia. Artinya meskipun kita tidak hadir pada saat dia diperkaos, tapi karena kita melihat kemudian tanda-tanda pada tubuh wanita tersebut, maka keyakinan kita betul wanita ini diperkaos. Begitulah Al-Quran. Meskipun kita tidak hadir pada saat pewahyuan, tapi kita melihat isi Al-Quran sesuai dengan sains dan teknologi, maka yakin dan percaya mustahile Nabi Muhammad yang hidup di zaman jahiliyah bisa menerangkan isi bumi dan langit tanpa alat canggih seperti alat yang dipakai oleh orang-orang hari ini, menemukan laptop, menemukan HP dan seterusnya. Nah, ini gambaran tentang sebuah kebenaran. Jadi kebenaran itu tidak butuh saksi. Kebenaran saya bisa itu buktikan saksinya kah? Saksinya Lukas. Iya, silakan. Kolose 4 ayat 14. Salam dari Lukas, tabib yang dikasihi dan dari Demas. Ini konfirmasi bahwa Lukas itu dikenali oleh Rasul Paulus. Paulus itu punya asisten dua. Anda mengatakan Asisten Anda mengatakan Paulus tidak ada, itu ada tetapi di dua, dalam Alkitab yaitu ada. Markus dan juga Lukas. Itu asisten Paulus. Yang saya Iya, pertanyakan kita ini, sudah membuktikan itu kan ada. Nah, Paulus Anda ini kan siapa? menanyakan mana mau? Paulus ini Rasul. siapa? Jadi Paulus Rasul. dengan Lukas saling menguatkan. Paulus, Lukas, Markus itu adalah tiga sekawan memang. Yang jadi permasalahan di sini adalah Paulus itu dibilang rasul kenapa? Karena itu dikonfirmasi oleh Ananias. Ananias ini Kalau siapanya Yesus? Rasul Paulus Ananias itu mengklaim ini dirinya siapanya sendiri, Yesus? mungkin masih bias. Tapi Ananias ini siapanya Yesus? Ananias itu satu daripada muridnya Tuhan Yesus. Di mana Kisah dalilnya para Ananias adalah murid Yesus? Kisah Di mana para dalilnya? rasul. Oke, saya Kisah para bacakan ya rasul biar berapa? tidak ada. Ya, silakan. Kisah para rasul berapa? Kejep, Pak. Tak cari dulu ya. Sejak kapan Ananias murid Yesus? Ananias, ente leheng, eleheng ente. Kalau nggak salah, Nias itu adanya di Kalau Rasul Sumatera. 9 kisah para rasul 9 13. eleheng ente. Jawab Ananias, dia memanggil Tuhan. Dari ini Tuhan loh dia. Jawab Ananias, Tuhan. Dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem, dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel.
Ini kejadiannya. Kalau saya tanya dulu saudara, Anda tahu tidak Kisah Para Rasul ini ditulis tahun berapa? Sampai Pak Bom bertelur, tidak ada orang Kristen yang tahu kapan Kisah Para Rasul ini ditulis. Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Santo Lukas. Oke. Kapan? Dan saudara harus tahu bahwa Lukas menulis surat itu diperuntukkan kepada seseorang bernama Theophilus. Bukan untuk seluruh umat manusia. Silakan baca Kisah Para Rasul 1. Hai Theophilus, dalam buku kau yang pertama. Ingat, Lukas itu, sekarang pertanyaan saya, ini kedua, Lukas ini menulis surat untuk siapa? Aku menulis tentang segala yang dikerjakan oleh Yesus sampai pada hari dia terangkat. Saudara, Lukas ini menulis surat untuk siapa? Untuk Theophilus. Bukan untuk kita kan? Ya ini kan kesaksian. Loh, Theophilus yang mulia, banyak orang yang berusaha menyusun. Siapa orang-orang itu? Apa hasil susunan-susunan berita dan peristiwa yang terjadi? Boleh nggak saya minta? Saya ingin baca untuk membandingkan dengan apa yang disusun Lukas. Kan ini kan karya ilmiah menurutnya. Maka muncul pertanyaan saya, Theophilus ini sopere. Ternyata Lukas menulis surat hanya untuk satu oknum saja. Anda lihat data sebelumnya di data nomor 3 dan nomor 4. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur untukmu. Supaya engkau, Theophilus, dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Lukas dan Kisah Para Rasul adalah sebuah buku karya ilmiah hasil penyelidikan seorang Lukas, diperuntukkan untuk satu manusia saja, yaitu Theophilus, bukan untuk seluruh dunia. Makanya jawabnya Lukas di ayat 1. Makanya Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Udah Seperti selesai yang disampaikan saudara. kepada kita oleh Selesai. mereka. Dan Lukas semua adalah menulis saksi Kisah dan Para pelayan Rasul firman. dan buku Lukas. Buku Lukas ini ditulis oleh Lukas untuk satu orang, yaitu Theophilus. Bukan untuk tapi dia Kristen menerima sedunia. kesaksian dari pelayan firman saudara, itu. Lukas ini Bagaimana? menulis Wajib surat kita untuk mempercayai? seorang. Kita harus wajib Begitu juga mempercayai. Paulus. Kenapa? Karena Paulus dari itu menulis surat saksi bukan mata yang untuk hidup. seluruh dunia. Paulus itu menulis surat bukan untuk seluruh dunia. Paulus itu menulis untuk orang-orang tertentu saja. Belakangan surat-suratnya diambil oleh Kekaisaran Roma, lalu kemudian mereka jadikan sebagai kitab untuk melancarkan aksi mengajak orang-orang di bangsa-bangsa di bawah jajahannya untuk menyembah kepada dewa mereka. Saya bacakan kepada saudara, tolong dicatat. Roma itu ditulis tahun 55 sampai 57. Korintus Ini ditulis jawaban, tahun 55 ini jawaban 57. Yesus sama kamu langsung, Pak Juma. Ini jawaban Yesus sama kamu Apa langsung. itu? Kisah Para Rasul 9 ayat 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Terus? Ini lagi manifestasi daripada Tuhan Yesus langsung. Kisah Para Rasul Siapa yang dan mau juga membantah? Ini Lukas tulisan merah. itu ditulis untuk Theophilus titik. Untuk Theophilus surat itu ditulis. Dengarkan saudara, izinkan saya menyelesaikan dulu skripsi saya, tesis saya tentang apologet Kristen ini. Ketika berbicara mengenai surat Korintus itu ditulis untuk orang-orang yang ada di Korintus, di Korintia Tengah, Selatan, Yunani. Begitu juga dengan surat Filipi. Filipi itu ditulis kemudian untuk orang yang ada di Filipi Municipal, Filipoi di Yunani. Kolose itu ditulis untuk orang yang ada di Kolose, di kota kuno di Frigia Utara, Laodikia. Galatia itu ditulis untuk orang yang ada di Galatia di antara Turki. Di antara Turki inilah kemudian orang-orang jemaat-jemaat Galatia itu menerima surat Galatia. Filemon
Pelemon ini ditulis oleh Paulus untuk orang yang bernama Pelemon, orang yang hidup di Kolose di wilayah Efesus. Kemudian Titus. Titus ini menulis surat untuk seseorang anak yang bernama Titus di Antioquia. Kemudian Efesus. Efesus ini Paulus menulis surat untuk orang kudus yang ada di Efesus, penyembah dewa Yunani yaitu dewa Artemis. Kemudian Tesalonika. Tesalonika ini ditulis oleh Paulus kepada orang yang ada di Tesalonika, kota di Yunani Utara. Kemudian Timotius ini ditulis untuk seorang manusia yang disebut sebagai manusia Theos atau manusia Tuhan. Di mana Timotius ini adalah anak angkat daripada Paulus itu sendiri. Dia kemudian Timotius ini sebagai anak angkat Yesus, yang mana Paulus, anak angkat Paulus, yang mana Paulus ini curhat di dalam 1 Timotius 1 bahwa Kristus mati untuk dirinya, dosa-dosanya. Kemudian Roma itu ditulis untuk bangsa Roma. Tidak ada di antara 13 surat Paulus yang ditulis untuk orang Batak, untuk orang Manado, untuk orang Papua, untuk orang Toraja, untuk orang Timur Leste, siapa lagi? Tidak ada. Semuanya ditulis hanya orang-orang tertentu, jemaat-jemaat tertentu. Akan tetapi penguasa kala itu, yaitu Imperium Romawi, mengambil surat itu dan dikirim ke wilayah-wilayah jajahannya untuk dijadikan sebagai kitab suci. Untuk dijadikan sebagai kitab yang dianggap suci. Itulah yang terjadi. Begitu juga ketika masuk ke Nusantara, dibawa oleh kerajaan Belanda. Bisa jawab? Silakan. Tolong tunjukkan surat Paulus yang diperuntukkan untuk orang Indonesia. Oke, Satu saya aja, jawab silakan. Ya. Oke. Anda mengerti jemaah Allah? Makna jemaat Allah? Jemaat semisal gitu. Jemaat semisal. Jemaat Allah di Korintus. Apa gitu? Anda mengerti? Hah? Kepada jemaat Allah di Korintus. Mana ada? Siapa nabi yang diutus ke Korintus? 1 Korintus 1 ayat 2. Tidak ada nabi diutus ke sana. Nabi Anda siapa mengerti yang ya? diutus ke Korintus? Nabi siapa yang diutus ke sana mengajar? Jemaat Allah, Anda mengerti? Jemaat dewa. Walaupun itu disebut Jemaat Korintus, dewa. tapi bisa digunakan kepada seluruh saudara, bangsa. tolong jangan memperkosa isi Al-Quran. Oke? Kita Pak, bukan Al-Quran. Korintus itu berada di tengah Yunani, di Korintia, di tengah selatan Yunani. Di Iya, situ mau Tuhan Korintus, pencipta mau langit dan bumi dia tidak kecil, pernah mengutus kalau dibilang nabi ke sebut Yunani, Bang. Jemaah Allah itu ya semua orang Kristen. Jangan kau katakan jemaah Allah. Yang ada di Korintus itu jemaat Theos, itu baru betul. Jemaat Theos karena orang-orang Yunani itu tidak menyembah Eloa Abraham, Eloa Isa, Eloa Yakub. Mereka menyembah dewa Hercules, dewa Mitras, dewa Yunani. Jangan kau bawa-bawa Tuhan Allah ke situ. Theos, Tuhan Theos, Tuhan dewa. Jemaat yang ada di Korintus itu menerima surat dari Paulus, dan asistennya Paulus itu bernama Sontenes. Itu yang kemudian bersama dengan Paulus menulis surat untuk orang-orang Korintus di Korintia, tengah selatan Yunani. Di situ tidak ada Eloa Abraham. Di situ adanya Theos, Hercules, Attis dan Horus. Jangan kau kotori lisanmu dengan sesuatu yang menyangkali kemudian sejarah. Ya kawan ya. Jadi tak ada satupun surat Paulus yang dituliskan untuk orang Indonesia. Semua surat Paulus itu untuk oknum-oknum tertentu saja. Kalian aja yang mau diperbedais dengan adanya doktrin dan dogma dari Barat. Lagi-lagi fulus, lagi-lagi demi supaya tergerus isi dompet perpuluhan di gereja. Ya oke, saya karena Anda berapa mengerti manuskrip asli. Tunggu sedikit, Saya Kenaik. bacakan Izin. Silakan, dari bahasa Blender, Inggris saja ya. Kenaik, sebentar The Church izin. of the God Emang, in Corinthians, woi, to those Kenaik. sanctified with Christ Kenaik. Jesus, all to His holy aduh, people. bahasa Inggris pula kau lagi. Kenaik, izin sebentar. Kita bahas sampulnya. Definisi kitab suci itu apa sih sebenarnya? Definisi kitab suci dulu. Naik.
Apa definisi kitab suci? Coba jawab. Kok dari tadi asik keras aja kau dalam Bible kau itu. Yuk, jawab dulu itu. Sampelnya dulu. Ngoceh aja kau. Apa sih definisi kitab suci? Apakah pantas Bible mau dikatakan kitab suci? Coba apa definisinya? Ya. Apa yuk? Gimana? Gimana? Definisi kitab suci itu apa sih? Oke, definisi kitab suci menurut Kristen ya. Ini menurut Kristen ya. Kristen ya. Iya. Kitab Ya, suci silakan adalah Kristen apa? menurut definisi kitab suci menurut Kristen, kitab suci adalah sekumpulan tulis yang diilhamkan oleh Allah, dituliskan oleh manusia yang dipilih dan menjadi otoritas tertinggi dalam hal iman, doktrin, moral dan kehidupan rohani. Oke, berarti wahyu yang diturunkan dari Tuhan ya, dibukukan ya, berupa wahyu dari Tuhan atau firman dari Tuhan kemudian dibukukan, gitu ya. Benar? Ya naik. Naik. Hei. Ya, Ya, itu ya, benar ya. Oke, kau buka 2 Korintus 11:17. Apa kata Paulus? Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan Kalau sebagai wahyu seorang berbeda bodoh yang menurut berkeyakinan. kalau Hei. wahyu berbeda menurut Kristen. Apalagi wahyu itu apa lagi? Wahyu berarti pernyataan atau pengungkapan. Tadi kan kebenaran kau mengatakan dari Allah kepada bahwasanya manusia. wahyu dari Tuhan. Kan kau mengatakan itu tadi. Ya, ini kan pengertiannya berbeda lagi. Ya udah, wahyu dari Tuhan kemudian dibukukan. Bener kan? Beda. Apa beda? Tadi kau ngomong gitu, nipu aja kau. Saya nggak Jangan nipu. nipu lah bos. Tadi kau ngomong seperti itu, wahyu dari Tuhan kemudian dibukukan. Kan itu yang kau bilang. Tadi kan Anda minta definisi kitab suci, bukan wahyu. Iya. Anu ini Kau gimana tadi sih? menyatakan. Anda yang salah Iya, pertanyaan. tadi kau menyatakan wahyu dari Tuhan yang loh. salah. Iya, kau yang menjawab tadi wahyu dari Tuhan. Kenapa kau nipu? Anda tadi mengatakan definisi Alkitab, sekarang Anda Iya. mengatakan definisi wahyu lagi. Yang Kok definisi yang wahyu tidak cemana? Pertanyaannya sendiri tuh saya kah atau Anda? Bang Renda? Hei, berdasarkan jawabanmu, kau Soalan tadi pertama menjawab. Anda mengatakan definisi Hei. menurut kitab menurut kekristenan. Iya, saya jawaban bilang. kau tadi Ya, pasti mengatakan Anda seperti nanya itu. definisi, Wahyu dari wahyu. Tuhan. Kau enggak aja kau. Kau tadi menjawab seperti itu. Kok kau ingkari pula lagi? Anda sendiri aja Anda mengerti. Gimana saya mau menjawab Anda ini? Apanya nggak ngerti? Apanya nggak ngerti? Kamu membuat pertanyaan yang berbeda-beda, menanya orang yang berbeda-beda. Gimana orang mau menjawab? Kapan pula aku bertanya berbeda-beda? Ngarang kau, orang pertanyaanku cuma satu kok berbeda-beda pula. Kau yang menjawabnya berbeda-beda. Anu makan bodrek dulu lah Pak. Kau yang makan bobrek, gila kau nih. Kau yang menjawabnya beda-beda. Aku bertanya Pertama cuma tadi, sekali kok berbeda-beda kau Anda bilang. menanyakan definisi Alkitab. Lepas itu Anda menanyakan lagi definisi wahyu yang pertanyaan Ah, ini kedua. aja udah salah kau. Aku mengatakan definisi kitab suci. Mana ada aku bilang Alkitab? Definisi kitab dengan Kitab suci. definisi wahyu apakah sama? Apa ada Pertanyaan definisi saya. wahyu? Apanya kau nih? Inilah hotel ini. Apakah inilah kalau kebanyakan makan babi jadi bodoh. Jadi bodoh, kurang-kurangi makan babi itu. Bodoh Kamu jadinya. pertanyaan sendiri aja kamu nggak bisa. Pendengaran agak kurang. Nggak tahu apa yang kamu bicarakan. Bingung kamu sendiri kan? Makanya sinyal kau tuh ganti. Jangan merek sinyal hotel, gitulah jadinya. Aku tadi bertanya, mana ada aku bilang definisi Alkitab, definisi kitab suci pertanyaanku. Iya, Kau itu bilang yang pula pertama definisi kan? Alkitab. Nah, lepas itu kamu Mana ada menanya pertama sekali definisi pertanyaanku? wahyu Apa lagi. pula pertama? Gimana sih? Aku cuma satu pertanyaan. Apa kau nih? Dua tadi. Ya, banyak-banyak lah kau makan babi, jadi bodoh kau jadinya. Kayak inilah kau, bangga kau makan babi, peka kau jadinya. Arang aja kau. Kamu Orang satu pertanyaan kok. tanya apa? Sekali lagi, aku bertanya definisi kitab suci itu apa? Oke, saya jawab ya. Ya, Kitab suci adalah kumpulan tulisan yang diilhamkan oleh Allah, dituliskan oleh manusia yang dipilih. ya, itu kan berarti kumpulan perkataan dari Tuhan, benar ya? Kemudian Mana dituliskan ke buku. yang Anda Hah? tanyakan?
Yang kedua. Iya, itu dia kan, itu kesimpulannya kan. Berarti perkataan dari Tuhan kemudian dituliskan di buku. Benar? Oke, pertanyaan Benar ya? saya, Pak Berlender Enggak, ini dulu, mengaku sepakat salah dulu, enggak sepakat dulu itu. pertanyaannya? Tunggu dulu, sepakat dulu sampai di situ. Sepakat? Hah? Naik. Sepakat dulu ya. Perkataan dari Tuhan kemudian dikumpulkan dan dituliskan di buku. Nah, di 2 Korintus 11:17, apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Kayak kalian inilah dulu diskusi. Bukan berdasarkan firman Tuhan. Modal keyakinan. Inilah kayak gini yang kalian sampaikan. Bener nggak? Sama nggak? Ya, Anda ngomong apa, jawab apa, bingung juga saya Loh, mau kok jawab ngomong apa. apa, jawab apa, cuman nih kau nih? Kau dengar nggak apa yang gue bilang atau pura-pura nggak dengar? Saya ulangi ya, kitab suci Kristen itu adalah kumpulan Astaga. tulisan yang diilhami oleh Allah, ditulis oleh manusia, dipilihnya dan menjadi otoritas tertinggi dalam hal iman, doktrin, moral, dan kehidupan rohani. Sudah kamu paham? Pecah piring gue nih gara-gara kau nih, pecah piring gue gara-gara kau. Dari tadi bolak-balik diulangin, aku bertanya itu aja pertanyaanku. Kebanyakan makan babi kau, pura-pura nggak dengar atau cemana? Kau ulang-ulang lagi. Udah kesepakat iya kau bilang. Tadi udah bilang sepakat kita, iya. Pura-pura nggak dengar kau ini yang ianya. Banyak makan babi kau gini lah. Kurang-kurangin makan babi. Udah tahunya kau, udah macet kau. Ya salah lah kau. Tadi kau bilang sepakat kita, kan pura-pura nggak tahu kau. Kena data 2 Korintus itu mencret kau. Berbeda apa yang kau sampaikan kan? Berarti Bibelmu itu bukan kitab suci. Paham? Bukan kitab suci. Udah, jangan kau banggakan kali. Udah tahu tadi disebut Bang Juma di Lukas Jadi tadi menurut apa? Bang Blinder, kitab suci itu apa? Ya kitab suci itulah wahyu dari Tuhan, firman dari Tuhan, kemudian dibukukan. Yang namanya suci itu apa coba? Suci itu, suci itu bersih, bebas dari najis, bebas dari dosa, itu suci. Sekarang Bibel kalian suci nggak? Bah, berserak lah, berserak Amsal, Yeskiel, aduh, itu bisa suci? Enggak. Itu kan definisi suci kan kitab. Oke, saya jelaskan ya. Apalagi? Menurut kekristenan, wahyu berarti mengungkapkan atau penyataan dari Allah kepada manusia tentang siapa dia. Jangan Allah kau panggil Theos. Dan rencananya bagi umat manusia. Jadi, Theos. beda pemahaman kamu dengan saya. Mana pula beda, tadi sama. Ketika kau menyampaikan itu, iya sama. Wahyu dari Tuhan. Ku ikutin jawaban kau. Mana Kan saya sama bilang kan? definisi Lah, tadi saya nggak bilang ngomong wahyu loh. Iya, kau mengatakan wahyu dari Tuhan. Kan itu kan? Benar kan? Yang saya bawa ini, yang kedua, nomor 2 ini arti wahyu. Ya iyalah, wahyu dari Tuhan kan? Dari pertanyaan pertama, kenapa tiba-tiba pergi ke wahyu? Siapa yang bertanya pertama? Orang satu pertanyaan aja kok. Kapan pula aku bertanya 2? Kamu sudah Aja kau bertanya ini. kepada saya 2, satu definisi kitab suci, dan kedua kamu tanya wahyu lagi. Jadi kan Woi, kalau kau makan babi, makan congornya, jangan dagingnya. Jadi bodoh kau, atau ekornya kau makan. Ekornya itu kau makan, biar pintar kau. Kadang-kadang kau bangga kali makan babi, kayak gitulah kau. Babi diharamkan kau makan, jadi bodoh. Ginilah kau. Nggak ada aku bertanya 2 pertanyaan, kau bilang 2 pertanyaan. Satunya aku bertanya, makan kau ekornya itu, babi itu. Kalau nggak congornya kau makan congornya, berani kau makan congor? Nggak aja orang 1 pertanyaan, kok 2 pertanyaan. Kapan pula aku 2 pertanyaan? Sebetulnya poin kamu ini apa? Saya juga jadi bingung. Poinnya adalah kenaik of cross longor. Udah selesai. Itulah poinnya. Gak ada aku bertanya 2, 1 pertanyaan. Kau bilang 2 pertanyaan. Entah kapan aku 2 pertanyaan. Sakit kau. Itulah kau bangga makan babi itu. Mana ada aku 2 pertanyaan? 1 pertanyaannya aku. Marang aja kau. Udah, dijelas kau. Udah, gak pantas Bibel kau dikatakan kitab suci. Kamu kan sama kayak Paulus, pasal kalian pengikut Paulus sama. Paulus mengatakan apa yang kukatakan di surat-suratnya bukan berdasarkan firman Tuhan. Sama kayak kalian. Kalau diskusi bukan berdasarkan firman Tuhan.
Bukan suka-suka hati kalian aja begini menafsirkan kami aja menjaga-jaga baik kali kitab kalian, menjaga kami menjaga, kami hanya membacakan. Kan Yesus selalu mengatakan, sebab tertulis, jangan kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Kalian suka-suka hati menambahin mengarang-arang, yang mati rohani lah, mati jasmani lah, sunat hati, aduh mah, entah dari mana datangnya itu. Yang nggak ada tertulis mati rohani, kalian buat mati rohani. Entah kayak mana pun mati rohani. Sunat hati, aduh ada aja lah kalian tambah-tambahin. Apa nggak emosi kami sama kalian? Kami menjaga baik-baik kitab kalian, menjaga baik-baik, berhati-hati kami menyampaikan kitab kalian itu. Datang kalian suka-suka hati kepala otak, kalian aja menafsirkannya, nambah, ngurangin. Nggak ada sunat hati, kalian buat sunat hati. Udah mentok, kalian bawa. Kalau bahas Tuhan, kalau sudah mentok, kalian bawa-bawa si Firman. Kasihan aku nih si Firman itu ya. Si Firman pun lagi goreng ikan dia, si Firman aja kalian bawa-bawa. Kalau udah mentok bahas ketuhanan, Firman jadi urusan. Boleh saya jawab arti firman dalam kekristenan? Nanti kau lah. Firman Tuhan dalam kekristenan adalah penyataan Allah kepada manusia, baik dalam pribadi Yesus Kristus, dalam Alkitab maupun dalam perkataan yang lagi bawa dilakukan angkot Firman nih, lagi bawa angkot dia. Ngapain gua bahas-bahas dia? Lagi bawa angkot Firman tuh dah. Walaupun enggak aja pernyataan-pernyataan. Lagi bawa angkot dia, tetangga gue Firman. Semua orang marganya. Kalau udah mentok bahas ketuhanan, wow, siapa Allah? Siapa ini? Yesus utusan? Oh enggak, Firman jadi masalah. Firman diuruskan. Yes, Firman. Kasihan nanti, yang selamat di nerakanya cuma Firman lah, aku rasa. Dipanggil Yesus. Firman, sini kau. Benar kau Tuhan, kata Yesus. Enggak, aku jual beca, aku buat beca. Firman yang selamat. Makanya di Kristen itu jarang ada nama Firman kan? Jarang. Firman yang selamat. Orang dia nggak pernah mengatakan dia Tuhan kok. Kalian katakan pula dia Tuhan. Arang aja. Panggilnya Firman tuh. Oke, thank you very much ya. Saya juga kayaknya nggak nyambung nih. Kau kurang-kurangi makan babi ya. Naik ya, aku saran kuku kurang-kurangi makan babi. Biar pintar. Ya. Ngor kali. Enggak aja. Entah kapan aku bertanya dua. Ya kan? Itulah kalau kalian makan babi itu. Bangga pula itu makan babi. Udahlah baunya pula kayak gitu. Aduh. Entahlah. Oten, yang sehat lagi, yang sehat, mari Oten, yang mau sehat, kurang-kurangin. Saran kami memberikan solusi, ya, kalian niatkan saja 5 bulan kalian tidak ada makan babi, kalian niatkan coba kalian niatkan dulu. Nggak mau laku makan babi, mudah-mudahan kalian dapatkan kebenaran itu ya. Ini nggak makan babi, kebanggaan kali kalian aku, senang makan babi, udahlah jorok, makan babi itu tahu kali aku kayak mana babi itu dibuat. Waduh, kejam kali ya. Besi dipanaskan, dicucuk ke lubang itu. Waduh, mengkaing-kaing, parah tuh. Kayak gitulah kalian makan. Udah jelas-jelas babi itu nggak boleh dimakan. Entah kapan Yesus makan babi. Bangga kali kalian makan babi. Yang haram itu, kalau kalian makan yang haram itu, kebenaran itu akan kalian tolak. Lebih banyak bersarang iblis jadinya di dalam tubuh kalian. Kurang-kurangin makan babi, bos. Untuk kalian juga nih. Cuman kalau makan congornya sekali makan kan, laga congor kita. Kalau congornya itu, berani kalian makannya. Jarang Oten berani makan congor, dagingnya aja, sama ekornya ekornya itu melilit-lilit. Babi itu kan diciptakan bukan untuk di binatang, itu untuk disembelih. Babi itu lehernya nggak ada, mana ada lehernya babi itu? Ya kan, kayak mana mau sembelihnya? Makanya dari belakang lah dihajar, nggak disembelih. Paksa juga udah tahu babi nggak bisa dimakan, dipaksa juga untuk dimakan. Makanya congor kalian kayak babi. Diskusi. Ayo, mari Ten. Berserak semua bang, berserak. Enggak, kita kan cukuplah. Banyak di situ ayat mengatakan. Kalau aku mengatakan ini ya, ayatos ya. Kalau Oten kan Firmanos, os semua, teos, ayatos, bukan ayat. Banyak ayatos di Bible mereka mengatakan kami bodoh karena Kristus. Jadi kalau diskusi sama Oten ini, ya, aku nggak mau, janganlah sampai kita Islam bodoh karena Oten. Cukuplah Oten bodoh karena Kristus. Kalau yang bodoh dibal-bal saja, yang bodoh itu jangan kita ladenin.
Kadang-kadang berteman kau dengan penjual minyak wangi, kau akan wangi. Berteman kau dengan orang bodoh, kau jadi bodoh. Janganlah, cukuplah mereka aja yang bodoh. Kalau nggak betul, manalah coba? Ada nggak pernah aku tadi mengatakan pertanyaan 2 pertanyaan? Ada nggak? Kan nggak ada kan? Ada saksi di bawah? Nggak ada kan? Mana ada aku bertanya 2 pertanyaan? Satunya pertanyaan dikatakan 2. Ayo silakan. Ten, bertanya lo, yuk, mencari kebenaran kita di sini. Santun. Paling tidak kalian catat aja di dalam kitab kami. Bersyukur juga lah, berterima kasih lah kalian sama kami. Banyak ya di Bible kalian itu kami sampaikan kepada kalian. Paling tidak kalian catat untuk direnungkan. Udah, renungkan di rumah. Kalau memang kalian nggak mau diskusi sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustadz, baru datang juga Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada yang baru naik juga ini. Semangat malam Pak Andi. Oh, Anda luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burunda, Ustadz Ali, Ustadz Ya, Ari, Bunda Rahma. Bang Baca Handi, salam Bunda Rahma sebelum berbicara, baca salam dulu. dan semuanya. Lanjut. Salam Bunda. Jadi begini sebenarnya ya. Jadi menurut begini, karena memang harus begini kan gitu ya. Begini, Ya. sebab karena begitu. Oten-oten tadi ini kebanyakan kurang pandai berbahasa Indonesia dengan baik. Kedua, keahliannya itu membantah sendiri data yang ada. Itu keahlian dia itu. Yang paling parah adalah apapun yang terjadi, kamu mau ngomong apa, mau Bang Juma mau ngomong apa, Blender semua mau bicara apapun, yang penting kepercayaan saya tidak goyang. Yesus Yaitu Tuhan. Nah itu dia di sana. Apa yang tertulis, mau dia salah terjemahan, mau dia tulisan Lukas, mau dia laporkan ke Theophilus, mau dia dari Ananias, murid Yesus segala macam. Yang penting oten-oten tadi ini sudah bahagia di atas kepercayaannya. Kerjaan kita bagaimana supaya mereka ini kembali dulu ke start dari nol. Jadi mereka sebenarnya ini minus. Agak sulit memang, tapi kita nggak boleh putus asa. Insya Allah di luar sana banyak yang teredukasi kok. Lagian juga ini jejak digitalnya, habis live kita nanti ada di YouTube. Kalau bukan dia mungkin saudaranya mungkin yang mau monitor. Kalau bukan dia, saudaranya mungkin kemanakannya, tetangganya. Kok begini banget sih? Muslim kok kalau ngomong pakai data, justru dia melawan data. Jadi jangan khawatir, teman-teman. Debat kita kali ini atau diskusi kita kali ini, jejak digitalnya itu ada di YouTube. Ada di Alip Channel, Julkifli Mabas, Andi Slebes, Natalia Iriani, macam-macam. Dan malam ini juga banyak di luar sana yang kami belum ketahui siapa-siapa pemilik channel yang melive-kan ini. Gitu ya, ada Ilham TV yang kami nggak kenal, penontonnya lumayan. Ilham TV sudah berapa kali saya peringatkan, mari kita berjamaah, datanglah ke sini memperkenalkan diri. Kalau Anda Muslim, alhamdulillah kita bisa berteman, berjamaah, sama-sama berdakwah. Tapi kalau Anda bukan Muslim, Anda Kristen, yang memberi Anda tontonan, yang memberi Anda gift, suara Muslim saya, waspada ini, Ilham TV dan lain-lain ya, kira-kira begitu. Sekali lagi, saya atas perintah Pak Ketua Ustaz Alip dari pembina, Bang Juma, dan semuanya memerintahkan kepada saya sebagai humas, tolong yang melive-kan di sini, tolong izin minimal memberitahu supaya nanti kalau ada apa-apa kita bisa sama-sama bertanggung jawab. Jangan sampai Anda yang bermanuver, kami semua yang mengambil batunya gitu. Sekali lagi Ilham TV, kalau Anda
waktu, mari silakan naik di sini memperkenalkan diri. Maupun ada ketua dan pembina di sini. Terima kasih. Mantap Bang Andi, Masya Allah. Siap. Ya mungkin teman-teman Kristen yang masih mau berdiskusi, bertanya, bersoal jawab, monggo silakan. Di sini banyak guru-guru kami yang menyimak, yang siap untuk menjawab setiap pertanyaan teman-teman Kristen semuanya. Kami agama Syiar sama ya. Kalau merujuk kepada Kristen kayak Mikana itu, cobalah. Kenapa sih harus menggunakan atribut-atribut Islam? Emang ada di Kristen itu diajarkan menggunakan jilbab? Hei, kalian coba nasihatin ke sana, jangan kalian banyak komplain di sini. Hah? Pede lah bos dengan Kristennya. Kenapa pakai hijab bos? Gak pantas. Hijab itu di Al-Quran dengan jelas. Woi, pemakan babi nggak pantas makan hijab, pakai hijab gitu. Kenapa nggak kalian nasihatin gitu loh? Hah? Yang Kristen? Kenapa sih kami aja kalian komplain? Pede kenapa? Pakai salib kek, nggak usah pakai hijab, seolah-olah kayak Agatha. Kok mengikut-ngikut Islam ya? Kampungan gayanya kayak gitu. Hah? Tak malu? Aduh, biar seolah-olah apa? Seolah-olah Islam dan Kristen sama gitu? Sama. Cobalah nasihatin. Ngapain kau pakai hijab, nampak rambutnya lagi kayak gitu? Kan nggak benar itu. Nggak betul. Yang Islam pun jangan tonton yang gitu-gitu. Laba dosa. Apa ditonton? Buat yang Islam. Nggak usah ditonton-tonton itu. Nggak aja. Nggak pede. Kami pun nggak mau. Nanti kalau dibalas nggak terima. Coba disuruh ke gereja pakai jilbab. Coba. Mau nggak dia? Nanti udah pindah dia ke koma lain, udah dilepas aja jilbabnya itu. Hanya di situ aja. Untuk mensiarkan agamanya. Cara halus. Seolah-olah Islam dan Kristen sama. Nggak aja. Si Mikana itu tujuannya agar bisa menipu sesama muslim, terutama muslimah. Banyak kok udah muslimah yang salah kamar begitu. Tapi setelah kita edukasi dulu ya, edukasi beberapa hari yang lalu sudah kurang lah yang tertipu. Makanya penontonnya kan turun drastis. Alhamdulillah teman-teman mendengarkan bahwa tidak semua yang pakai hijab itu adalah muslimah. Kami sarankan apabila ada tampil di media on cam, pakailah logo-logo yang bisa menunjukkan Anda Kristen, supaya saudara saya tidak ketipu kan gitu. Yang lain pakai sorban gitu ya, Mikana pakai hijab, nggak dilarang. Tapi kalau bisa kasih salib yang gede lah, salib yang gede, supaya teman muslimah saya boro-boro mau naik, jijik kan menonton. Nah, tapi mereka naik itu dikasih sangka muslim, nongkrong di atas, memberikan gift segala macam. Baru ketahuan, kan ketipu, nipu kan nggak bagus itu. Pakailah jati dirimu sendiri. Kalau perlu Mikana, pikul salib lah yang seberat 5 ton kayak di situ, taruh di dadamu kan biar orang tahu kalau kamu Kristen kan gitu. Setuju ya? Kalau Mikana besok-besok tampil lagi, nggak usah pak, boleh pakai hijab nggak apa-apa, tapi kasih salib yang paling gede. Kau jadi kalungnya, jadi kalung salib. Gimana? Setuju teman-teman? Terima kasih, setuju. Nggak laku Kristen, nggak laku Kristen kalau gitu. Aduh, ini ada tamu beredar. Sapa dulu teman-teman. Agak aneh nih tamunya. Udah tobat dia nih. Abigail. Selamat malam. Pagi nih, malam pula aku bilang. Langsung open cam itu, pasti open cam. Masih pagi nih. Kau di mana malam? Coba di mana kau? Kau di mana? Kami di sini semua pagi. Kau di mana coba malam? Di mana kau? Pagi nih jam 9 pagi nih jam 9. Dia baru turun dari Di rumahnya kan. Nah si Abigail ini baru turun dari pohon. Gitu. Jam 9 pagi nih. Biasa bang. Ngapain kau? Coba lu tanya. Ini Abigail yang dulu itu kapan Haji? Yang ngadi-ngadi itu ya? Iya Ustaz, silakan Ustaz. Iya, agak aneh emang dia. Aduh. Ya mau promosi duit. Cair kok duit ya, cair ya. Iya. Cair. Udah pergi sana beli babi sana coba.
Sana aku pergi sana beli babi. Udah, ngapain kau tunjukkan uang kau kemari? Giliran ngitung duit hitungannya pas, giliran 1 tambah 1 tambah 1 hitungannya salah. Bingung saya nih kadang-kadang. Ya, Abigail gimana? Mau diskusi? Ada yang mau dibahas? Izin naik bang. Ustadz Ali kalau diskusi sama Abigail ini diskusi sama malaikatnya Oten nih. Levelnya berat ini. Bang, ini dia apa bang? Guruna jangan dianggurin nanti. Sebelum Kalau beliau nganggur kelamaan migrain nanti. sebelum diskusi sama Abigail, tanya dulu gejala awalnya apa sehingga dia begini, biar kita tahu solusinya apa gitu loh. Bisa diskusi bang. Ya, Abigail, kamu gejala awalnya apa dek sehingga begini? Gejala awal. Gejala awalnya itu saya stres. Oh, kamu waktu Makan kecil, beling dia, makan beling. Abigail, waktu kecil kamu pernah keseruduk apa? Waktu kecil. Pernah nggak kamu jatuh kepalamu kebentur gitu? Pernah nggak? Abigail. Budak. Iya. Waktu kamu kecil, pernah nggak kamu mengalami insiden musibah apa gitu? Jatuh dari ayunan atau ketiban apa gitu? Pernah nggak? Soalnya saya lihat tatap matamu itu kosong. Wih, itu foto siapa itu? Hah? Kenapa itu? Itu foto Tuhan, mau Abigail? Abigail, itu siapa yang foto Tuhan begitu? Siapa? Yesus. Oh, siapa yang moto? Ini Tuhan Yesus. Itu siapa yang moto itu? Ini yang baru. Ini Baru. Oh, yang baru. Itu karya siapa itu? Karya siapa? bang. Ini kayaknya ini masih berobat jalan ini. Kira-kira apa ya obatnya ya? Bang, aku kirim DM ya. Oh, minyak rem. BNI. Ada Oh, minyak rem. Teman-teman tulis di bawah ini semua di YouTube mau dimanapun. Kira-kira ini anak ini supaya dia sehat obatnya apa ya kira-kira ya? Ditulis saja. Siapa tahu ada yang mujarab obat apa kira-kira buat ini anak supaya sembuh. Kasih minum racun tikus mos, kasihkan. Bu Nawas kena rungkat. Kira-kira obat apa? Silakan. Nanti saya bacain. Waduh botas. 200.000. Kirimin saya 200.000. Baiklin, obat cacing, oli camping, oli samping itu letak. Muncung B2. Alpanax, tawas. Kok pergi dia? Malu dia? Kabur dia. Turunin aja lah. Iya, ada juga nih yang saya mau sampaikan, ini penting nih. Kan sebentar lagi kita akan menyambut Idul Adha ya, teman-teman, Idul Kurban. Sebagaimana biasanya itu Idul Kurban itu dipusatkan di kantor pusat Apologet Islam Indonesia di Rumah Hobbit Bolangi, Makassar. Seperti tahun-tahun kemarin. Yang ingin berpartisipasi atau ingin kurban, silakan hubungi kami. Kira-kira ingin seperti apa? Apakah sapi atau berapa orang? Atau ingin domba 1 orang? Silakan hubungi kami. Insya Allah kami amanah seperti tahun-tahun kemarin. Ya, jadi sekali lagi yang ingin berkurban silakan. Tapi nggak boleh kurban manusia ya. Hewan ini hewan. Kagak boleh. Wah, kebetulan saya ada anak saya nakal, anak saya aja nggak boleh. Biar kamu nggak suka si Edis, biar kata si Edis penghujat umat Islam nggak menerima dia kalau mau dikurbankan. Nggak. Bukan si Edis, bukan si Abigail, bukan si RK, bukan. Kita kurban itu hewan, ya. Apalagi bombong kami nggak sanggup, berat untuk
dibawa kemana-mana gitu ya. Apalagi korban Tuhan. Nah, itu di internet mereka lah itu Ustaz, jangan. Oke. Salam kenal Madura. Ya, silakan. Saya tunggu ya teman-teman ya yang ingin hubungi HP saya. Makasih. Lanjut. Salam kenal Madura, Bang. Iya bang. Islam Kristen bang. Aduh Islam ya. Ya sedikit teman-teman ya buat Kristen ya. Setiap kita diskusi kalian selalu menyatakan bahwasanya Tuhan kalian tidak mati. Yesus sering ya. Kita pun selalu ngeles kalian dan mengatakan bangkit. Oke. Kalian perkuat bukti kematian Yesus itu dengan acara Paskah kemarin. Kalian pertontonkan, kalian buat parade kematiannya di seluruh dunia. Kalian pertontonkan kematiannya. Nah, sekarang kalau kalian mengatakan Yesus itu bangkit, sekarang mana parade kebangkitan Yesus? Ayo. Kalau kalian tidak tampilkan parade kebangkitannya, berarti Yesus mati. Tidak ada dia bangkit. Ayo, Oke, Blender, aku jawab ya. Jawab Kipas, jawab Kipas. Ya jawab Kipas. Yang kau bangun narasi Mino akan ku jawab. Jadi gini Blender, ketika parade kebangkitan Yesus itu, maka dari situlah lahir agama Kristen kebangkitan itu pada hari yang ketiga, gitu loh. Ketika Yesus meninggal mati di kayu tiang salib itu hari Jumat. Makanya bangkit hari Minggu. Nah, sebenarnya kau Blender harus memahami gitu loh, bahwa parade-parade itu sudah kami implementasikan dengan beribadah hari Minggu gitu loh. Udah? Yang kutanya parade kebangkitannya mana? Kalau nggak kalian ciptakan ini, berarti kalian yang mengatakan Yesus itu mati, tidak bangkit. Kalian sendiri loh. Harus kalian buat ini parade kebangkitannya. Kalian perkuat lagi dengan bukti. Wah, kami kan betul kan? Kalian sendiri yang membuktikan bahwa si Yesus itu mati. Coba. Dan tidak bangkit. Mana dia parade kebangkitannya mana? Nggak dibuat. Ayo. Ya mana? Itulah hari Minggu kami beribadah. Mana acaranya? Kan ada hari kebangkitan Yesus kan? Ada kan? Ada kan? Hari kematian Yesus ada 2 tanggal merah kan? Hari kematian. Satu lagi hari kebangkitan. Nah, waktu hari kematian kalian kemarin, kalian paradekan semua di mana-mana seluruh dunia, bawa salib, digeret-geret, kalian pertontonkan kepada dunia. Kalau Yesus mati, penderitaan Yesus, penderitaan. Inilah salahnya kalian, inilah kesalahan. Kalian ingin menampilkan bahwasanya Yesus berkorban untuk manusia. Inilah yang kalian tampilkan. Tetapi di balik itu tak sadar kalian kelemahannya, kebodohan kalian tampilkan seperti itu. Kematiannya kan kematian yang kalian tampilkan, sedangkan Tuhan tidak pantas mati. Coba mana bangkitnya, mana kebangkitannya, mana parade bangkitnya, tunjukkan. Kalau nggak bisa kalian buat, berarti Yesus mati tidak bangkit. Clear. Bedanya keyakinan kita, inilah sebenarnya bedanya keyakinan kita. Karena apa? Dia Yohanes 1 ayat 1, firman menjadi daging. Jadi Yesus itu Tuhan, dia mati di kayu tiang salib. Jadi kalau kau bilang Blender, masa Tuhan mati? Itu kedagingannya loh Blender. Berapa sekilo daging? Berapa? Berapa sekilo daging? Bukan itu yang kita bahas Blender. Memang beda, makanya di dalam Kristen itu kau akan dianggap bodoh. Memang benar gitu loh. Wajar, itu sudah dituliskan oleh Rasul Paulus. Oke, sebentar, Kepas. Baik, kutanya dulu. Berapa Tuhanmu Kepas? 1. Berapa? Oke. 1. Ya, apakah Yesus Tuhan? Tunggal, Esa. Apakah Yesus Tuhan? Tuhan. Bapak Tuhan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Berapa jadinya? 1. 1, keren, 1. Nah, di antara kita kerucutkan ya, di antara 3 ini, Yesus, Bapa, Roh Kudus, siapakah yang kau sembah? Elohim Yahweh. Nah, jadi 4, keren kan? Jadi 4, jadi 4, jadi 4. Enggak, bukan mengerucut, itulah kau. Jadi 4 di antara 3 ini. Inilah Tritunggal ini. Banding sakit kepala. Itu orang sengaja dikerucutkan, kau tambah lagi 1 lagi jadi 4. Gini loh.
Elohim Yahweh ini kan Bapa gitu loh. Makanya Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Kan dibilang Bapa kami. Bapa itu Elohim Yahweh gitu loh. Mana tertulis Bapa Elohim Yahweh? Mana? Oh, ngarang aja kau. Di perjanjian lama mana ada Bapa? Aduh. Tapi kan nanti nggak enak kita Harusnya LAE Yesus, gitu loh, Bapa, Roh Kudus, tiga ini dikerucutkan. Di antara tiga ini siapa? Entah Yesus, entah Bapa kau sembah, entah Roh Kudus. Ini kau tambah pula lagi Elohim Yahweh. Kan nggak ada tadi kau jawab Elohim Yahweh. Jadi 4 tambah, bukan makin 1. Ngarang aja kau. Jadi 4 nama Bapa Tuhan itu banyak Elohim kali. Yahweh, Yesus itu adalah bagian dari Elohim Yahweh Bapa gitu loh, Blender. Bagian dari Elohim Yahweh. Roh Kudus? Iyalah. Bagian mana lagi dia? Bagian mana Roh Kudus? Bagian Bapa juga? Banyak kali Iya. bagian-bagiannya. Ya memang apa? Kan satu hakikat itu. Satu hakikat, 3 jadi 1. Apakah pantas dikatakan Esa? Makanya, coba kau tanya sekali-sekali Pak Pendeta. Pak Pendeta, kau sering ke gereja nggak? Sering nggak gereja? Hah? Sering nggak? Kau bilang sama Pak Pendeta ini, Pak Pendeta, itu kan pendeta selalu menyampaikan, weh, Kristen ajaran kasih, hukum terutama kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, itu kan? Itu kan? Bener ya? Coba kau baca. Hukum kasih. Coba kau baca di Markus 12:29-nya. Kata terutamanya itu dari Markus 12:29, Bos, bukan di 30-nya. Coba perhatikan. Pak Pendeta bilang, hukum yang terutama kan dari Markus 12:29. Kenapa langsung 30? Apa itu? Dengarlah hai orang Israel. Dengarlah hai orang Israel. Hukum yang terutama. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kemudian apa? Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal pikiranmu. Kemudian ketiga, kasihilah sama manusia. Itu ditinggalkannya yang Esa itu. Ditinggalkan. Ya. Ya kan? Bener nggak? Coba aku perhatikan kitab kau. Salahnya ya iya. Salah lah. Kenapa Pak Pendeta mengatakan itu hukum terutama? Yang terutama itu dengarlah orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan Esa. Itu yang terutama loh. Bukanlah. Kenapa dilompatnya? Itu jelas. Jadi gini loh, Blender. Dari Kejadian sampai Wahyu itu, semua itu dikerucutkan menjadi hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu seperti dirimu sendiri. Kasihlah sesamamu. Aku dari Kejadian, kecelakaan, keguguran, udah aku pahami toh, udah pahami, udah pahami. Jadi kau gak usah kau tambah-tambahin, gak usah. Udah sampai keguguran, udah pahamin, gak usah kau tambah-tambahin kayak pas. Larang aja kau. Inilah kalau kau ya udahlah. Kalau kau nggak peduli kau, coba aku tanya sama kau, aku kasih kau pilihan. Di depan kau ada uang 100 juta, udah ada cewek pula lagi kan, cewek 1 orang, udah suruh sama kau. Terus tiba-tiba di belakang kau ada yang ngomong gini, kepas, Yesus bukan Tuhan. Mana yang kau pilih? Pasti kau kejar itu kan? Kau tinggalkan uang itu kan? Tinggalkan nggak? Ku tinggalkan uang itu, ku kejar siapa? Betul kan? Kau tinggalkan uang itu kan? Lebih kau kejar itu ngomong, Yesus bukan Tuhan. Iya, nggak peduli kau. Yang penting Yesus Tuhan. Mau apapun kau bilang Yesus Tuhan, selesai. Ya kan? Nah itu. Coba ada dalilnya, ada gini loh, Blender. Ketika kita argumentasi, ada Yohanes 13 ayat 13, pilih-pilih 2, 5 sampai 11, gitu loh. Nah di Yohanes 1 sampai 14 itu ayat 14 itu tertuang semua bahwa Yesus itu Tuhan gitu loh. Kita nggak gini loh, nggak ngasal gitu loh. Kau percayakan kau masa penghakiman itu kan di akhirat kan? Percaya nggak kau? Makanya apa kata Yesus? Aku dalam diri. Percaya nggak? Tanya apa dulu? Percaya nggak? Satu. Ada penghakiman. Kepas, percaya nggak kau? Ya percayalah, di Wahyu kan ada. Percaya kan? Semua akan diadili. Percaya nggak? Percaya, benar sekali. Percaya, oke. Di Matius 7:21 di situ jelas. Ketika kalian menjerit Tuhan Yesus, Tuhan di mana kau Tuhan? Cempak ban, datang Yesus. Akulah Yesus yang kalian cari. Ada apa? Tuhan selamatkan kami Tuhan Yesus. Kami telah bernubuat atas namamu. Kami telah bermujizat atas namamu. Kami telah mengusir setan atas namamu. Hei, katanya. Hei, sejak kapan aku mengatakan diriku Tuhan? Pandai-pandaian kalian. Di mana pernah aku mengatakan Tuhan? Itu nanti kau dipanggil semua saksinya itu. Yohanes, Markus, Matius, Lukas, Paulus.
di kitab kalian? Panggil, dihadapkan di depan kalian. Dihadapkan semuanya. Kau Yohanes, benar. Kau yang menulis kitabmu selama di dunia. Iya. Kau Markus, ini orangnya. Semua dipersaksikan di depan kalian. Hei, di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan? Jawab. Coba. Di semua akan dipanggil. Satu-satu. Yohanes, apakah kau pernah dalam kitabmu? Pernahkah kau mengatakan aku Tuhan? Diminta pertanggungjawaban semuanya. Di depan kalian semuanya. Tengok, hei, aku bersaksi di sini. Semua Kristen. Itu kan ditujukan untuk Kristen tuh, Matius 21 kan? Satu-satunya agama yang memanggil Yesus Tuhan adalah Kristen. Yang bernubuat, bermujizat selama itu siapa? Kristen. Jadi ditujukan untuk Kristen itu. Semua dipanggil Kepas. Semua, satu-satu. Paulus, Yohanes, apakah kau pernah menulis dalam kitabmu? Aku pernah mengatakan diriku Tuhan. Apa jam tidak Tuhan? Jadi apa yang kau tulis? Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Masuk lagi Markus, semua ditanya, semua diminta pertanggungjawaban, baru terbengong-bengong lah kalian, terbengong-bengong. Kalau sekarang bisa lah kalian ngomong. Beda-beda. Ya iya. Beda. Kalau saya kan udah dimatrai dengan darah Yesus. Jadi nggak pakai nggak berlaku materai. Ini dulu Blender, nggak ada kurban dengan darah binatang, daging binatang. Kita ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang suci gitu loh. Jadi dengan darah Yesus itulah kita ini tidak masuk api neraka yang kekal, melainkan hidup di sorga dengan santai gitu loh. Gitu. Angan-angan. Nanti kau di dalam kubur kau ditanya sama malaikat. Sini kau Kepas. Iya. Sini kau kukasih 3 pilihan Kepas. Letak ginjal kau, letak rahang kau, pecah kepala kau, pilih mana kata malaikat? Mana kau pilih coba di antara 3 itu? Mana kau pilih? Ini siapa yang ngajarkan kau mati pakai peti nih? Pakai jas, mau kemana kau? Pakai jas, pakai dasi, mau kemana kau? Ditanya lah, mau kemana kau jawab? Satu pertanyaan kau, siapa nama Tuhanmu? Yesus, kepala ketebak, kena ginjal. Sejak kapan Yesus pernah mengatakan dirinya Tuhan? Jawab, letak ginjal kau 1. Nah, kedua, apa nama kitabku? Kalau kita kan beda, udah hampir aja. Ya nggak apa-apa. Bukan beda, itulah dia. Hei, sekarang kita buktikan kebenaran Tuhan. Nah, sekarang kami bisa membuktikan kalau Tuhan pencipta langit semesta ini satu-satunya adalah Allah. Tuhan yang umat Islam. Bisa kami buktikan, bos. Dan kalian bisa nggak kalian buktikan? Kalau Tuhan kalian benar-benar pencipta langit dan bumi ini? Enggak. Berarti benar. Kalau memang benar Tuhan Islam, berarti kalian mengikuti aturan Islam. Selesai. Yang menciptakan alam semesta ini Tuhan Yesus. Matilah. Berserak Tuhan Yesus. Apa yang kau nikmati ini semua adalah karya Tuhan Yesus. Matilah kita. Karya Tuhan Yesus. Pada mula pertama Elohim Yahweh, Bapa Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi. Ya Allah, nengok auten inilah memang. Ya kita cuma beda lah. Beda lah, aku ambil aja Tuhan. Gimana lo Blender? Dapat hidayah. Kami udah dimatrai dengan darah Yesus, bukan kurban binatang ataupun darah binatang. Kami udah ditebus dengan kematian Yesus di kayu tiang salib. Coba. Jadi kau minum darahnya itu? Bukan. Dengan darahnya itu dah kita bebas dari api neraka. Neraka pula lagi kau neraka. Nerokos. Jadi api neraka ini Blender kekal. Kau kalau udah masuk ke api neraka nggak bisa keluar lagi karena itu kekal. Gitu loh. Nah, suka hati kau lah Kepas, suka hati kau lah. Kau yang merasakan berapa lagi umur kau Kepas? Berapa lagi? Nggak lama lagi nya kau. Pikirkan itu. Jangan 50 tahun lagi lah. 50 tahun lagi. Mana bisa? Jangan sosokan kau. Semua pasti mati. Nggak lama lagi. Benar Blender, tapi lama lagi. Yakin kali kau lama lagi mati kau?
Apa kata kan di dalam hukum Taurat kan dibilang kasihilah orang tuamu, hormati, panjang umurmu supaya lanjut umurmu. Itu Lukas loh, Blender. 14:26. Kau baca itu Lukas 14:26. Jikalau kau datang kepadaku tidak membenci bapakku, ibuku, keluargaku, bahkan diri sendiri, kau bukan murid Yesus. Mana? Apa? Itulah kau salah menafsirkan dengan pernyataan. Mana ada Yesus menafsirkan itu kubacakan kok. Aneh kau. Iya, jadi tahu nggak kau Blender apa arti Yesus? Jangan kau lebih mencintai bapakmu dan saudara-saudaramu daripada aku. Makanya aku lebih cinta dengan Tuhan Yesus daripada ibu saya, papa saya, abang saya. Jadi kau lawan orang tuamu, Nggak harus, tapi saya lebih cinta Tuhan Yesus daripada mencintai keluarga saya gitu loh. Aduh. Nah gitulah kan, berarti kan benar kan? Gini loh Blender. Nggak ada kan ajaran kasih terhadap orang tua, nggak ada kan? Iya, makanya bukan ada lah. Tetap kita mengasihi orang tua. Konsepnya bukan berarti kita mengasihi Tuhan Yesus kita melupakan keluarga, enggak. Malah kita lebih bagus karena Yesus itu Tuhan gitu loh. Kita yang menciptakan alam semesta ini Tuhan Yesus gitu loh. Hormatin orang tua kalian sudah tidak berguna lagi di kalian. Manusia itu ciptaan manusia itu ciptaan Tuhan Yesus. Jadi kita harus lebih menghormati Tuhan Yesus daripada manusia gitu loh. Jadi, kau bilang tadi ajaran kasih kan berbenturan. Ya memang kasih. Tetap kita hormat, punya adab, punya etika dan moral ketika kita menyampaikan sesuatu ataupun berperilaku kepada orang tua gitu loh. Tuhan manusia menciptakan manusia, cuman itu. Itulah kau salah Blender. Yesus itu Tuhan, Yesus itu bukan manusia gitu loh. Bukan manusia dia, bukan. Bukan manusia seperti kita. Yang mati di kayu salib siapa? Yang mati di kayu salib itu siapa? Oke, dengan matinya manusia di tiang kayu salib. Apa lagi? Manusia dia kan? Iya. Kemanusiaannya itu. Jadi kau bilang Tuhan, dengan matinya manusia. Udah, apalagi kau bantah Tuhan? Ngarang aja kau. Iya memang kan keilahiannya kan nggak pernah meninggalkannya. Eloi. Keilahian, habisin daging lagi. Semua lagi gitu. Masuk keilahian daging ada aja lah. Aduh. Mengapa kau tinggalkan aku? Ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Nah ini kalau nggak kau pahami Blender, perkataan Tuhan Yesus ini mendalam, narasi Tuhan Yesus ini mendalam, gitu loh. Nggak ada yang ngopen perkataan kau Kepas, nggak ada yang ngopen. Ya nggak ada, karena apa? Karena gini loh, semua apa yang kalian ragukan ini, apa yang kalian pertanyakan ini selama ini sudah diputuskan oleh Yohanes 13 ayat 13, Filipi 2:5-11. Udah selesai semua apa keraguan kalian. Makanya gini loh Blender, kalau kau ragu dengan kitabmu, tanyakan kepada kami orang Kristen. Mana ragu dengan kitab? Nggak ragu aku dengan kitab. Ya, makanya kan kau kan masih meragukan Yesus itu Tuhan gitu loh. Memang dia bukan Tuhan, nggak ada tertulis dia mengatakan Tuhan. Lucu kau nih. Kau menyebutkan aku guru dan Tuhan, itulah aku. Kau sudah menyebutkan aku guru dan Tuhan. Emang Tuhan sama Tuhan sama? Tuhan di sini Alkitab Tuhan Blender, nggak Tuhan. Itulah Ilahi menyesatkan kau tuh. Ilahi menyesatkan. Kan gara-gara Yohanes 13:13 itulah kalian tersesat. Teks aslinya itu Tuhan, bukan Tuhan. Makanya kan kata Yesus, aku dalam dia, dia dalam aku, kami adalah satu. Nah, kalau kau Blender nggak memahami apa yang dikatakan, apa yang disampaikan Yesus ini, aku di dalam dia, dia di dalam aku, kami adalah satu. Ah, ini berat. Musa nggak pernah berkata begitu, Abraham nggak pernah berkata begitu. Itu loh Blender. Tuhan sama-sama penguasa, oke? Tuhan dan Tuhan.
Tetapi Tuhan itu penguasa langit dan bumi. Tuhan tidak bisa menguasai langit dan bumi. Misalkan tuan rumah, kau juga dikatakan tuan rumah ketika kau pemilik rumah. Tuan tanah, tuan takur itu, bilang lah. Tuan takur ya kan. Nah itu tuan. Apakah kau penguasa rumah bisa dikatakan pemilik penguasa langit dan bumi? Kan tidak. Jadi beda. Tuhan beda, bukan Tuan. Tuhan ada hanya. Tuan itu teks aslinya Tuan. Ah, kau pengarang aja kau. Ada hanya Tuhan. Jadi gini loh Blender ya. Gini ya Blender ya. Penyesalan seseorang itu adalah ketika dia tidak tahu siapa Tuhannya sebenarnya. Rasanya dari tadi dengerin Kepas. Begini loh. Misal dengerin Kepas. Gini, sudah datang Yesus juru selamat Tuhan Kristus. Namun kalian menolaknya. Nah, disitulah penyesalan nanti. Aja lah, dia datang ke siapa? Ke Bani Israel. Gak usah ngarang aja lah kau tuh. Kan dibilang ketika Yesus, enggak gini ya. Oke, ketika Yesus mau naik ke surga, jadikanlah semua bangsa muridku. Tadi ngomongnya datang, sekarang naik. Ini gimana sih? Kamu mau bahas apa? Kan ketika Yesus itu kan mau menyampaikan kata-kata terakhir kan naik dia ke surga. Tadi katanya baru bahas datang, tiba-tiba udah kata-kata terakhir aja udah. Gimana sih? Iya tadi kan, oke, kan tadi kan dia kalau kita datang, bantai tuh. Bentar. Dia kalau datang aja ke Bani Israel. Kalau dia pergi ya udah, dia pergi pun meninggalkan bangsa Israel, umat Israel aja yang dia tinggalkan. Ngapain juga urusannya sama kamu? Kepas dari dulu nggak ada perubahan. Kamu Beda, gini loh. Salam, cantik salam gini ya. Beda kalau Yesus itu kan kedatangannya kan untuk seluruh umat manusia. Siapa datang untuk seluruh umat? Siapa? Kan dibilang. Bentar, siapa yang kan datang untuk Yesus. seluruh umat manusia itu siapa? Iya, konsep penyalipan itu kan dia mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia yang mau percaya yang kepadanya. Kamu bilang datang untuk seluruh umat manusia itu siapa? Ngibul aja dari tadi nih. Siapapun yang mau percaya, yang nggak percaya masuk api neraka lah. Iya, kamu tuh bilang siapa percaya tuh percaya apa? Percaya siapa yang datang untuk umat seluruh bangsa tuh siapa? Yesus Siapa yang sebagai datang? Tuhan. Ada. Tuhan. Dia aja cuma jadi utusan, kamu bilang Tuhan. Dia diutus juga hanya untuk orang-orang di Israel. Ya memang bangsa dia Israel. diutus kita juga gini loh. Ya udah, Yesus itu siapa memang berani-beraninya diutus. ngutus? Kalau dia Tuhan, makanya siapa banyak dibilang berani-beraninya ngutus rabi. Hah? Siapa? Kalau dia memang Tuhan, siapa juga berani-beraninya mengutus Tuhan? Ini gimana sih? Mana ada Tuhan diutus? Yang ada Tuhan yang mengutus. Nah, bukan Tuhan inilah diutus. konsep Trinitas ini, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi Tuhanmu gitu Trinitas loh. itu maksudnya Jadi gini, apa? Tuhanmu satu bungkus ada 3 gitu apa gimana? Iya, dengar dulu. Jadi Iya, ketika kata- Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, artinya Aku nggak ngomongin Adam Hawa, itu udah jutaan tahun itu sebelum ya Yesus inilah muncul. bahwa ini kan, nah berdosa ini kan inilah karena kasih karunia Allah kami diselamatkan. Karena itulah Karena kasih karunia ketika Tuhan, Bapa- iya, karena kasih karunia Tuhan Iyalah. ya orang-orang bisa selamat, bukan karena kematian Iya. Yesus kan? Itulah kasih karunianya, bukan kematiannya. Hah? Gitu loh. Kak, ajaran kasih kok membuat yang tidak bersalah harus mati. Ini kok kayak nonton film-film hantu di bioskop aku ya. Kalau mau selamat kau harus menumbalkan. Beda. Kayak gitu sih ceritanya, mirip gitu. Biasanya sih, tapi nggak tahu ya ini kok gitu ya. Bang Hendy mau mungkin dalam dekat ini mungkin dia berubah pola pikirnya karena kami udah lama diskusi tentang konsep Apa Yesus sih? ini. Bang Handi juga udah mau muntah dengerin kau ngomong dari tadi. Kamu nggak sadar dari tadi. Kamu ngomong tuh cuma Bang Blender yang mau ngeladenin kamu. Semua tuh mau muntah dengerin kamu ngomong. Iya, karena kan mereka lagi merenung gitu loh. Mereka ini kan lagi Bukan merenung, HP-nya ditaruh. Terus mereka makan-makan, tidur-tidur, selimutan. Males dengerin omonganmu. gini ya. Oke, tanggung jawab masing-masing lah. Kalian menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Kalau saya sampaikan masalah. Kamu kalian yang nanti menyangkal menolak. Yesus. Kamu yang menyangkal Yesus. Udah jelas Yesus itu anaknya orang.
Gimana sih? Ya memang anak Bunda Maria. Yang nggak mengakui Yesus manusia itu antikristus. Kau itu antikristus. Kita semua nih di sini Muslim ini percaya Yesus itu manusia, bukan Tuhan. Tapi kamu yang bilang dia Tuhan. Mana pernah Yesus ngaku dia Tuhan? Inilah itulah. Konsep punya Roh Kudus inilah begini. Jadi Roh Kudus. ngomongnya kalau nggak Roh Kudus dibawa-bawa aja terus. Roh Kudus hadir Kenapa di sini. lagi? Udah nggak usah nyanyi, suaramu gak enak. Gak usah nyanyi kau. Jadi gini, kami Kristen itu punya Roh Kudus gitu loh, Salam. Ada di mana Roh Kudusnya kalau aku punya? Kau taruh di mana? Kau taruh di mana Roh Kudusnya kalau Roh Kudus itu ketika kita memanggil dia datang. Ada di mana sekarang katanya kau punya? Blender. Nangis. Udah tidur semua. Nangis, Bang Blender, tolong nangis. Kabur.